Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita nanya kabar dulu. Bagaimana sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Allahu Akbar. MBG ada berapa? Mantap. Gimana menunya hari ini enak? Tomatnya nggak enak pak. Tomatnya kayaknya ada yang busuk deh. Ini mantap. Papa mau 3. Enggak, Bu. Papa mau 3. Angurnya berapa? Nanti besok kalau MBG bawa anggur sendiri ya. Astagfirullah. Baik, karena udah makan MBG pasti semangat lah ya. Udah ngantuk? Kalau ngantuk, oh Ceh. kopinya takut ke? Woi. Oke ya, biar biasa sebelum mulai supaya lancar kegiatan pembelajarannya doa dulu. Ketua guild, silakan. Ya, ketua guild. Danis. Lu aja nih, Ya, Larissa dan Siap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketentuan dan hikmah ibadah akikah dan kurban. Ini disusun nama saya, tapi kambingnya nggak ada semuanya. Oke. Saya turunkan ya supaya cek laden apa ada semua. Ada pak, hadir pak. Biasa anak haji. Siap nomor aja. Kaki, akil, balik, bego. Saya bapak, maaf ya video. Saya bapak. Kok ngomong ke kamera? Bapak, kok jelas abaikan dalam kamera? Saya bapak. Editnya susah saya editnya. Mau sedih edit ya nggak? Sabira, mana? Tuh, tolong dibawa. Aulia, Adriel, Bonskui, Damar, Dir. Danis, siapa tadi? Iwan, Alista, Airina, Maurin. Ih, lagi ngapain Maurin? Akmal, Paji. Sekarang bang, rekam apa? Tolong rekam yang tadi. Nesha Noval, Rasya Alif, Yusuf, Aska, terus Putri Salma, mana ikut? Panggil lima aja. Alesya, terus Aisyah, Nathan, Sofyan, Bin, Rahbi, Hadir. Raina, Rajin Gerak, Julian Nugraharia Kaputra, Ratu Alifa, Rehan, Sadap, Tiara, apa ini? Easy. Kalau nama Easy agak lama ya, di mana Easy aja dulu ya. Oke, kita langsung materinya. Mana tadi ya? Ya, udah pernah ya akikah kurban? Orang tua Udah terlalu kan sekeluarga kan saya kurban. Oh. Iya ya. Iya ya. Apa? Berarti kalau kambing itu cuma bisa 1 orang nggak Pak? Iya. Kalau sapi 7 orang. Kalau Lucu kurban, dong kambing itu buat sendiri. Kalau sapi, onta 7 orang. buat bertujuh. Boleh. Energi Pak Ujo. Tapi Indo kan langka. Iya, kalau darat kan ada. Pak, kata Kaiser kalau T-Rex berapa pak? Kalau tirek, siapa yang mau motong? Mau tidak? Kamu yang dikurbankan tirek. Lu ngaco. Oke, untuk tujuan dan strategi belajar kali ini, untuk tujuannya sendiri, nanti kita, saya harapkan kalian bisa menguasai ketentuan penyembelihan hewan, kemudian ketentuan akikah, kurban dan hikmahnya.
Ya, yang kedua untuk strateginya hari ini kita akan belajar memakai metode STAR yang tadi tuh ya. Nanti saya akan kasih lima kerja. STAR itu apa sih? Nah, ini Student Team Achievement Division. Ya, nanti kalian berkelompok memastikan anggota kelompoknya memahami apa yang dipelajari hari ini. Ya. Pilih ketua yang paling keras. Pak Haji boleh, ini Pak Haji boleh. Baru nanti ada kuis individu. Oke, kita akan masuk ke prinsip dasar penyembelihan. Supaya untuk menentukan kehalalan daging, selain cara memperolehnya dengan cara-cara yang halal, tentu motongnya juga harus sesuai dengan syariat. Yang pertama ada rukun nyembelih. Yang pertama harus nih, ya. Jadi nggak boleh diniatkan motong apapun ya hewan gitu kan ya, diniatkan untuk misalkan buat sesajian gitu kan ya. Itu tidak diperkenankan, nggak boleh. Haram. Hah? Iya, apalagi rukun ya. Misalnya buat dilepas di pantai gitu kan ya, nah, itu tidak diperbolehkan. Itu secara syariat itu tidak sah. Ya. Adanya penyembelihan, maksudnya adanya penyembelihan ini abang-abangnya ada gitu kan ya. Ada penyembelihan. Ada bajunya ada. Dan orang yang pro ya, jadi kagak boleh asal gitu. Nah, iya betul. Biar supaya tahu anatomi si leher binatang. Karena kalau misalkan asal motong takutnya kagak langsung metong. Ada hewannya tentunya ya, motong apa kalau nggak ada hewannya? Potong orangnya. Yang terakhir alatnya harus motong. Kasih orangnya. Pisau. Baik. Nih, misalkan nih kita lagi dipotong nih hewannya. Terus dia langsung mati gitu Pak, bangun dulu. Gimana kan? Kan udah buka nih, tapi belum langsung metong Pak. Terus dia ngamuk gitu kan. Habis itu baru jatuhin lagi. Itu berarti haram langsung Iya. Jadi kalau jatuhnya misalkan bangke ya? iya, jadi bangke. Apa nanti ada ketentuannya yang mau yang dipotong kapan ini? Oke. Untuk syaratnya sekaligus menjawab pertanyaannya saya. Ada syarat untuk syaratnya. Syarat motong itu yang pertama harus Islam, tapi apa namanya? Menurut pendapat ulama, sebagian ulama boleh kok yang disembelih sama non Islam, misalkan orang Kristen atau orang Yahudi itu masih boleh dikonsumsi. Ya kalau sah. Kemudian berakal, orang yang motong itu harus berakal, nggak boleh orang gila, gitu kan ya. Ya suka tahu kan dia. Ada orang gila masuk ke kandang di. Jadi bangke ya, misalnya. Kemudian memutus hulkum, saluran nafas dan maria, saluran makanan. Nah ini jadi harus terpotong dua saluran ini nih ya, saluran nafasnya sama saluran makan dan dua syaraf satu lagi. Dua syaraf di leher kanan kiri. Nah, jadi kalau misalkan pas motong itu memang dipastikan ya semuanya putus dalam satu kali tarikan. Jadi becak begitu ya. Kasihan Kalau misalnya kali tarik ya. Saya lihat Pak dia gitu-gituin. Makanya ini salah satu syarat nih. Salah satu rukunnya alatnya harus boleh aja. Kalau kayak gitu hukumnya gimana, Pak? Ya kalau misalkan dibecak kayak gitu mah, apalagi sampai tadi tuh kata saya dipotong tapi dia malah bangun lagi gitu kan, karena belum sempurna potongannya. Jadi haram nih. Jadi bangkai. Mbak, tapi kalau misalnya kayak gitu kayak tadi Esa, tapi kita nggak tahu, terus kita makan gimana, Pak? Ya kalau ketidaktahuan itu hukumnya rukshoh, diberi keringanan, nggak jadi masalah asal nggak tahu. Tapi kalau tahu dihindari. Ayo, Neng, nggak usah ngambil korban. Tapi begini, harus bedain ya. Misalnya mau potongannya udah sesuai nih ya, kurang lehernya udah putus, saluran nafas dan makannya udah putus, masih kejang-kejang. Nah itu respon otot ketika hilang nyawanya. Nah makanya di apa namanya di RPH rumah pemotongan hewan biasanya dipotong itu satu-satu ya. Jadi kalau diliatin ke apa namanya hewan yang lain supaya nggak stres. Supaya nggak stres, relax, dipuk-puk dulu gitu kan ya. Biasanya iya stres, apalagi dilihat sama yang orang. Ya direbahin dulu gitu kan, ya dipupuk, di ini dikasih surprise untuk matanya.
Ya ditutup surprise. Ada pindah aja nih. Kamu pindah alam. Oh iya Pak. Ya. Misalnya bisa ada beberapa hewan nih. Kambing pertama dipotong kan masih ada darahnya di gol, itu harus dibersihin ya? Bersihin dulu. Enak apa? Soalnya bersihin dulu gitu ya. Kalau nggak dibersihin kenapa? Ya, karena rumah supaya bersih. Rumah. Tapi kalau di tempat gua harus dibersihin dulu. Baik. Oh ya, good. Pertanyaan yang bagus. Kalau kambing atau hewan ya dipotong dengan teknik sakit nggak sih? Tentu ya. Tapi hanya 5 second, 5 detik aja secara umumnya. Setelah 5 detik udah tewas tuh dan walaupun mungkin ada pergerakan. Walaupun ada pergerakan itu hanya respon otot ketika dia stres aja gitu kan ya. Katanya kalau yang kambing habis dipotong lari itu jalan ke surga. Ya, coba kamu meninggal dulu mungkin ya. Kan kalau kambing dipotong kan lari ya, lari dulu. Oke. Udah cukup menjawab? Lanjut. Nah, kalau dosa orang ini kata sama hewan tidak halal. Sekarang kita akikah. Udah pada akikah belum? Nggak tahu. Tanyain belum? Ya. Saya doain supaya punya rezeki buat akikah. Amin. Kan ada. Hah? Bagus, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, definisi akikah. Akikah itu bentuk proses syukur atas kelahiran anak. Jadi nanti punya anak kamu ya, jangan pada akikah. Siap. Bapak ingat Pak? Hah? Undang. Apa saya? Udah akikah. Ya. Udah ya. Saya nggak ngasih tahu dapat jadi ngabisin nih. Dapat jadi ngabisin tusukan satenya. Bener banget Pak, bener banget. Bukan satenya. Tusukan. Nah, hukumnya sunnah muakkad atau sunnah tidak sangat dianjurkan. Kalau punya duit, gas. Nah, untuk waktunya itu biasanya hari ke-7 paling utama atau hari ke-14 dan 21 setelah bocahnya lahir. Hari- Di luar hari itu juga boleh sih, nggak apa-apa. Hari pertama Pak. Kita kan belum akikah nih ya. Kalau saya masih bisa diangkat Boleh. Lama juga itu. Enggak, boleh baru lahir sama kita. Iya, tradisi sini aja. Ya, akikah itu cuma apa namanya? Ya udah sembelih hewan kambing gitu kan atau domba udah dimasak dibagiin udah gitu loh. Oh, harus dibagiin atau boleh buat keluarga ya? Ya boleh buat keluarganya atau buat tetangga gitu kan ya silakan. Nah, untuk hewannya hanya kambing atau domba aja ya. Enggak, karena begitu. Nah, untuk yang laki-laki, anaknya laki, buat papa mau dua. Kalau perempuan satu aja. Mana anak saya perempuan jadi satu. Ya. Enggak sih maksudnya. Ya, gitu. Alhamdulillah jadi ada banyak bilang apa. Itu bentuk kasih syukur ya. Ya Pak, kalau kan sekarang kan itu kan banyak yang kayak modelan catering gitu Pak. Iya. Kayak gitu tetap sah. Dosa boleh misalkan kita nggak motong sendiri gitu, kita menyerahkan kepada tim catering gitu boleh aja gitu kan. Tapi Ya. pastikan sesuai, misalkan kambingnya 1 ekor gitu kan, ya udah 1 ekor, jadi kagak boleh dikurangin tuh. Nanti mereka yang distribusi misalkan nggak jadi masalah sih. Iya, ya, jadi kita tinggal 5 bersih. Iya, tinggal bayar doang. Tinggal bagi. Iya kelar. Nah buat kita yang belum akikah boleh nanti suatu saat kalau misalnya punya rezeki akikah aja. Nggak mesti waktu, tapi utamanya waktu ini ya. Bapak boleh buat akikah diri sendiri? Boleh. Apa harus orang tua? Nggak mesti. Ya, kalau punya sendiri boleh. Terus, yang kelima, jadi dibagikannya harus dalam kondisi sudah basah. Iyalah. Jadi sate, jadi sop, Tusuk jadi kambing. gulai. Ya. Oke, pertanyaan silakan. Nggak ada gas? Oh ya benar. Kemudian kurban. Kurban sapi atau kambing yang bukan kurban perasaan. Oke, definisi. Jadi kurban itu adalah menyembelih hewan. Kalau kurban ya, yang kurban ya, yang tadi itu ya ayam nggak boleh. Karena belum punya Pak, saya ayamnya 2 ekor ya. Atau kurban saya belinya mau punya beli itu Pak, beli nggak beli rasa sapi gitu.
kurban sapi dalam bentuk bumbu. Ya, jadi kalau tadi cringe tapi lucu katanya. Oke, lanjut ya. Jadi menyembelih hewan di hari raya Idul Adha, ya kambing sama sapi doang kalau di Indonesia mah ya. Nah hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Kalau misalkan gaji kamu UMR atau di atasnya, ya udah gas aja harus tahu sekali doang. Paling kambing 2,5 2,5 gitu kan. Ya, tergantung kalau kambingnya kambing jantan yang keras gitu kan ya 10 juta 20 juta. Nanti di akhirat ya orang yang sedekah menyesal. Menyesal kenapa enggak besar gitu kan. Ya kayak itu ya Pak cerita yang Niji Badri baju yang ngasih baju ke pengemis terus dia di akhiratnya nyesel Ya kenapa enggak kasih yang baru gitu kan ya iya. Kita orang sedekah aja nyesel gitu kan. Pak, kenapa? Jadi wasit yang baik. Oke, yuk santai. Pak, kenapa kurban harus jantan? Oke, kenapa kurban jantan mesti sih sebenarnya? Ya betina boleh nggak? Boleh aja. Tapi biasanya kambing jantan atau sapi jantan atau kerbau jantan. Oh, biasanya untuk yang betina dimanfaatkan peranakannya, terus juga susunya kan? iya Itu. Komunitas spesial. Bukan karena hanya laki-laki yang mau berkurban. oh iya Cewek sih berkorban nggak mau ya. Yang enggak ada. Set deh. Dari mana jantan? Yang jantan hanya membuahi gitu kan ya. Yang jadi ibu yang menyusui ya kambing betina atau sapi. Gitu. Pak, kalau yang berkurban tuh harus ngelihat hewannya nggak yang dipotong? Misalnya Damar beli kambing buat dikurbanin, harus dilihat nggak? Malah sunnahnya lebih dianjurkan potong sendiri. Iya. Pegang pisau gitu kan. Kalau nggak bisa gitu kan ya sikat aja gitu. Ya udah sama orang yang itu. Kita liatin deh. Atau enggak dikit doang deh. Ya. Terus dijual. Gimana? Ya. Memang kurban itu nggak boleh diperjualbelikan ya. Haram hukumnya. Udah dikasih paling jual. Hah? Tapi kalau itu ada banyak kasih lagi orang. Ya boleh. Ya. Iya. Kalau mau boleh. Ya 3/4-nya 1/3 ya. Iya 1/3 kalau nggak salah deh. Jadi boleh kita ngambil bagian kepala hewan atau misalkan kaki bagian kanan. Ya kakinya. Boleh. Kalau mau dikasih semua juga nggak jadi masalah. Kalau torpedonya Pak? Abi mau torpedonya boleh. Torpedo. Penasaran rasanya kayak gimana saya juga. Oke lanjut. Nah untuk waktunya, waktu kurban itu ya pas Idul Adha, yakni tanggal 10 pas Lebaran Haji atau Lebaran Idul Adha dan besoknya 3 hari setelahnya tanggal 10 ditambah dengan tanggal 11, 12 dan 13. Jadi di tanggal-tanggal itu boleh untuk berkurban. Nah, jadi punya sedekah biasa. Misalkan tanggal 15 gitu gabut banget ya. Kalau tanggal 14 Zulhijjahnya gitu kan ya Allah jadi sedekah biasa aja itu kalau misalkan dilakukan di luar tanggal-tanggal ini. Ya. Seninnya masih masuk. Oke, kemudian hewannya itu untuk kambing itu untuk 1 orang per ekor, sapi atau unta maksimal 7 orang per ekornya. Misalkan kamu punya BST 7 nih, PT-PT yuk gitu kan di kambing. Di kambing, di sapi boleh. Tapi kalau sendiri juga nggak apa-apa. Wah, mesti sih. Ya kalau mau nyaksiin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kita serahkan aja sama panitianya. Lah paling panitia manggil babinsa buat Ya. hitung sapi. Dan yang terakhir pembagiannya, nah kalau tadi kan dalam Setiap mata, kalau hewan kurban Mari itu kita dibagikan dalam saksikan mata. dari
Coba Mistik eh, juga. saya mau nanya dulu terkait perbedaan. Oke, coba tunjukkan satu perbedaan akikah dan kurban. Spin dulu ya. Belum stop. Stop. Wah, adil banget. Coba perbedaan akikah dan kurban, waktu akikah dan kurban bedanya di mana? Kalau kurban kapan kurban? 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kalau akikah hari ke-7, 14 dan 21 ketika anaknya lahir. Oke. Good, bukan awal. Si Aul udah mau jawab aja, ya udah. Tadi waktunya ya. Sekarang tujuannya. Tujuan akikah dan kurban bedanya di mana? Kalau akikah, Niatnya kan niatnya apa? ya. Mensyukuri Anak yang lahir. lahir. Oke. Terus kalau kurban? Ya, sebagai bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sementara yang ada yang waktunya di tanggal ya tersebut gitu ya. Oke, paling gampang. Kaisar, Nathan, Sofyan. Kondisi daging yang dibagikan, bedanya di mana akikah dan kurban? Kesamaannya. Perbedaannya Daging kesamaannya sama-sama lagi. Oleh akikah, boleh matang, boleh mentah. Hah? Balik. Harus matang. Kalau kurban mentah. Tapi kalau panitia matengin daging kurban gimana? Ngapain? Biasanya ada kebiasaan di Ya, ada. Iya dibagi. Gimana hukumnya? Ya, sama panitia ya. Nanti yang gitu kayak ada bukan panitia. Bagian hewan kurban itu Yang bukan dia panitia bukan nanti kayak ya apa kayak namanya? bulu-bulu itu. Pembagian Dimasakin di zakat ya, dia ada 17 Tapi dagingnya dari situ. Jadi, tapi memang yang didahulukan pakai miskin. Bahkan kurban kan orang yang kurban itu pakai Dari awal kambing Oke, baik. Ini hikmah ibadah akikah dan kurban. Jadi ibadah tersebut bukan hanya sekadar daging doang ya, tapi yang pertama dalam nilai spiritual dan sosial nih. Sebagai bentuk takwa dan syukur, melatih keikhlasan seperti di dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim yang dikorbanin siapa? Ismail, anaknya sendiri. Kita mah gak disyariatkan mengorbankan anak kan, tapi mengorbankan sesuatu yang lain gitu, dalam bentuk yang lain. Dalam hal ini ya hewan kurban tadi atau hewan akikah gitu ya. Coba bayangin gitu kan. Kadang saya juga suka kasihan gitu kan ya, lihat hewan disembelih. Ya tapi itu bagian dari pengorbanan gitu. Gimana lagi ya? Suka Kalau ayam seru. kalau ayam seru. Psikopat. Soalnya kan kalau apa kayak kemudian tadi kan tentang spiritual, sekarang sosial. Ya, tujuannya atau hikmahnya itu supaya menghidupkan rasa solidaritas. Ya biasanya kan orang pada kumpul tuh ya. Kalau di masjid gitu kan ya, bekerja sama. Kemudian juga berbagi rezeki buat orang yang punya. Mungkin kita makan daging tiap hari, tapi di belahan bumi lain, misalkan tetangga yang lain, ada yang makan daging itu cuma di bulan doang. Bisa jadi kan ya. Maka sebagai bentuk kepedulian, ya kita korbankan. Terus juga menghapus kesenjangan sosial, jadi biar kita sama-sama. Nah, ada pun berapa? Sama-sama makan daging. Kemudian dari segi kesehatan untuk penyembelihan, ya ini supaya memastikan si daging itu bisa dikonsumsi halal, aman kita konsumsi ya, bersih, kemudian kesehatan dagingnya juga bisa dikonsumsi sama umat. Soalnya gini, kalau misalkan binatang itu dieksekusi dengan cara lain, biasanya ototnya lebih tegang dan ya udah jelas haram gitu kan ya, dagingnya juga tidak dikonsumsi gitu. Kesian juga kan
Kalau misalkan binatang kita getok dulu gitu kan ya. Apa sih selain disembelih orang-orang itu semua? Ada yang langsung dibakar kan? Ada yang langsung diputusin, ada yang dipenggal gitu kan ya kesian gitu. Atau misalkan dihajar kepalanya pakai benda keras. Sama kan berburu tuh di panah pakai Kalau berburu beda. Ada yang dikritikin nggak? Oh iya. Tawa gitu ya. Berarti kalau berburu tuh nggak apa-apa, Pak. Ya berburu boleh. Kalau misalkan di panah pakai panah asmara misalnya. Koi. Nah kalau berburu di hutan, misalkan pakai pistol atau di berburu pakai bantuan anjing misalnya gitu. Nah berburu dieksekusi itu, ya kalau misalkan senang ya langsung sembelih. Tapi binatangnya binatang halal ya. Iya ya. Tapi kalau misalnya dia mati pas langsung kena panah gitu, nggak langsung boleh kok dieksekusi. Oh, Tapi yang boleh tuh cuman apa ya? Kijang, kancil. iya. Kalau kijang kapsul jangan ya. Pak, sebelum nembak ada niatnya Kalau nggak? lagi kijang Innova jangan. Kan pasti sembelih itu. Apa? Oh, berarti misalnya ini ditembak udah mati harus disembelih lagi ya? Ya, betul. Langsung terus diniatin. Nah pak, bentar. Oke. Katanya kan kalau emang darurat banget nggak ada makanan, kalau dalam hutan kan boleh makan. Ya kalau ada terus. Iya kalau ada. Nah itu motongnya harus tetap pakai niat. Lah, bismillah dulu gitu. Gini. Jadi, misalnya kamu tersesat di hutan, amin. Jangan dong. Misalnya ada orang tersesat di hutan. Dia udah lama di situ. Terus nggak ada makanan lain. Ternyata lewat depan nih ada ular misalnya gitu, atau depan lewat babi. Depan dia lewat babi, tapi lewat lah gitu. Diburu misalnya di depan buat dikonsumsi, boleh nggak? Boleh aja, tapi jadi halal nggak sih? Nah maka Oh, untuk hukumnya tetap haram, tapi ke dalam kondisi darurat itu boleh dikonsumsi. Jadi nggak jadi halal ya, nggak jadi tetap haram, tapi hanya boleh dikonsumsi untuk mempertahankan hidup. Itu ya. Kalau nggak ada maksudnya ya. Kalau ada mah ya kalian alternatif makanan yang lain. Ular, kamu yang dikonsumsi ular. setelah itu kita harus tetap kayak ada sholat tobat atau gimana? Ya tentu. Ya jangan kan kayak gitu. Tiap hari kita sholat tobat juga boleh. Tapi tadi eksekusinya gimana? Ya sesuaikan aja gitu kan ya. Jangan sampai digetok dulu gitu kan ya. Potongnya gitu kan ya supaya tidak menyakiti hewan yang misalnya. Enggak Oke. maksudnya. Saya akan bagiin Oke, silakan kalian pahami sub-sub materinya, diskusikan sama semua anggota tim, ya. Terus nanti serahkan ke saya. Kalau udah siap, nanti kita quiz. Ini satu tim dah. Ini satu tim. Yang lain bekerja ya, bareng semua. Kata siapa? Tulis dulu anggotanya, tentukan semuanya kamu. Nanti saya tanya satu-satu dah. Nomor induknya dikosongin aja ya, boleh digabungin buku batunya, mejanya. Saya kasih waktu 30 menit selama-lama ya. Ditambahin aja biar lu. Woi. Ya kalau kamu nanya gitu. Ya waktunya 30 menit mulai dari sekarang. Ayo. Jam berapa sampai jam berapa? Ya waktunya udah jalan silakan. Dia siang 2 malam. Sampai hari.
kalau sudah Kevin. Nah, Damar nggak usah main satuan. Yang lain anggotanya. 8 itu kan. Rata-rata kan anggota lah. Hah? Rata-rata anggota. Ya presentatornya mau siapa? Gitu kan yang memastikan anggota kelompoknya ada siapa? Satu, dua, tiga, empat. Ini yang saya Ya udah nambahin satu lagi tadi saya lupa nambahin. Jadi aja udah. Iya, notulen dicatat. Notulennya yang nyatat tuh ya, yang nyatat tuh notulennya. Kayak apa lagi lu? Pak, presentnya itu Pak. Sisanya kan tuh, Pak. Jadi anggotanya pasti semuanya ngerti. Jadi semuanya harus paham apa yang ada di situ. Ada pertanyaannya tuh ya. Pak, ini ditandain doang apa ini ke jasi? Ini kalau kan ada kita jawabannya kan. Langsung satu timnya langsung satu tim. Nih disatuin mejanya tuh kayak yang ini tuh. Ya, yang ini. Banjir. Silakan gabung sama tiga. Banjir. Banjir. Nah, gini kalau Esa dan gini Satu orang ya kamu pastiin apa namanya ketuanya harus memastikan kalau ini sudah siapkan aja dong meja ini ketuanya siapa udah jam berapa? sendiri kita pakai di situ tulis aja jawabannya tulis tapi pastiin semua kita tahu jawabannya iya mak semuanya harus dulu pada tugas masing-masing nggak usah di skip
Maksimal. Ya kalau misalnya udah ready, ritualnya apa nih? Kalau punya dua, jadi paling sahabat di sana. Takut ini, ya. Kalau sampai ada nanti.
Oh dimiringin Bang. Mas solidaritas ada kayak bersedekah gitu ya. Iya, Mas saudara kayak bukannya nama dulu nanti mau menyampaikan visi dari Sosial itu 14, 13, oke, 14, 20, terserah ya. Alhamdulillah. Boleh kalau memang ada jawaban lebih dari ini. Alhamdulillah selesai. Masya Allah. Kan pinter banget. 14, 20 selesai ya Pak. Astagfirullahaladzim. Akbar. Apaan sih orang? Oke, kalau udah boleh ke tempat duduknya. Siap. Siap. Semuanya. Ini dikegeser. Berarti saya Yang 2000 nggak? Berapa emang? Sinematika lah. Gue belum bayar uang parkir anjing. Gue juga kasih tuh yang enggak kerekam nanti dikirim ke tukang parkir. Ampun, ini gerak-gerak. Kalau udah ada di kepala, Gue punya ide. Gue ngambil dulu di input, besok tuh bayar lagi. Nanti kameranya ngambil momen aja. Ini udah kok. Oke, jadi kalau udah dibacain soalnya baru balik habis itu sambung bedakan udah jawab aja.
Udah siap belum? Waktunya 10 menit lagi. Jawab soal biar bisa. Dimas ritual dari ibadah akikah. Aku kau ya ada mau ngisi nggak mau minum nih Jadi kalau di Indonesia Semuanya kembali ke tempat dulu. Silakan presenternya untuk memaparkan duluan ya. Semangat airin. Pagi. Dapat ya? Pakai handphone. Yang kabarin, balik pulang. Belum presentasi. Jadi saya Akil. Kok gua sih? Nanti aja. Pira. Kok gua sih? Ya, silakan. Enggak, gua. Yang lain belum ya? Ini aja di situ aja di situ. Depan. Iya, Meh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menerangkan memaparkan hasil diskusi kelompok kami atas tentang kemampuan dan hikayat untuk hanya melihat yang harus diputus adalah saluran pernapasan dan juga saluran makanan. Untuk memperhatikan dua orang, dua kambing, dua domba, dan perempuan satu domba. Kalau kita tentang akikah adalah 7, 14 atau hari 21 setelah kelahiran anak. Karena hari penyembelihan korban adalah tanggal 13 Zulhijjah saat matahari berwarna aturan seekor sapi dan adalah 7 orang dan mati 4 orang. Hikmah spiritual dari kedua hal tersebut ialah untuk menciptakan kita pada kelahiran anak ataupun atas kehidupan ke depan. Juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sosialnya menjaga silaturahmi dan solidaritas juga berbagi rezeki. Serta mencegah kesenjangan sosial. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini boleh diambil. Ya, siapa yang kelompok ini? Reina. Boleh. Enggak apa-apa. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan Tentang apa? hasil diskusi kami dan bukan pertama penyembelihan
Ini kan kerja. Yang saya penyembeli sih, yang paham. Buat warnanya. Enggak harus isi. Yang sesuai dari di penjelasan gitu. Kalau yang Kalau yang Kelompok 3, siapa yang mau belajar? Islam, belakang baru. Yang mau presentasi siapa? Oh, Di belakang. Kalau depan lagi kita biar ke sini. Ya. Ada punya air nggak? Untuk pagi banget. 3. Gimana? Jaga kamera. Selalu ada yang mas. Oh no. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyembelihan dan akikah. Ya, penyembelihan. Ada dua saluran. Pertama yang terputus dalam menyembelih itu ada saluran napas dan saluran makanan. Orang yang sah menjadi penyembelih itu Islam, berakal, balik, Balik. ya. Dalam akikah, waktu pelaksanaan akikah adalah hari ke-7, 14, 21 setelah kelahiran anak. Jumlah hewan untuk laki-laki itu ada 2 dan untuk perempuan itu 1. Kurban. Pada sahih penyembelihan kurban adalah lebih dari tanggal 13 Zulhijjah. Maksimal itu tanggal 13 Zulhijjah. Maksimal orang untuk menyembelih seekor sapi adalah 3 orang untuk patungannya, dan kambing itu per orang 1 orang. Sini ada hikmah spiritual. Hikmah spiritualnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri kelahiran anak. Hikmah sosial dalam akikah dan kurban itu ada peduli. Apa? Peduli sesama. Peduli sama sesama. Betul. Nah, sekian hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok kelas sekarang. Ada usul ya? Ada usul. Boleh di sebelah sini aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi tentang ibadah 9 apa 2 bulan itu saluran napasan dan saluran makanan. Saya bisa menjadi orang yang berasal dari ahli. Waktu saya berangkat dari 7 dapat dimenewan gue sering buat ujian pas di atas pasti besi di besi posisi daging yang membagikan posisi makan itu akikah dan kurban. Hikmah spiritual dari ibadah akikah dan kurban adalah hasil dari ibadah dan akikah dan kurban adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama,
Oke, pastiin teman-teman yang lain udah pada ngerti juga ya. Oke. Siapkan buku sekarang. Siapkan memberikan kuis. Buku ini makanya dijual. Nah, silakan kerjakan secara individu. Nah, ini dia. Nggak kelihatan, Pak. Ini ya. Kelihatan, Pak. Langsung jawabannya aja kelihatan kan pertanyaannya? Apa ya? Bentar. Nah, teksnya aja lah ya. Nah. Oke. Yang pertama, sebutkan dua saluran utama pada leher hewan yang wajib terputus saat penyembelihan secara syar'i. Dua, mengapa akikah dianjurkan dibagikan dalam kondisi sudah masak, sedangkan kurban dibagikan dalam kondisi mentah. Tiga, apa hukum melaksanakan ibadah kurban bagi muslim yang mampu dan kapan waktu pelaksanaan ibadah tersebut dimulai. Yang keempat, jika sebuah keluarga melahirkan anak laki-laki, jelaskan ketentuan jumlah hewan yang disunahkan untuk diakikahkan dan jenis hewannya apa. Yang kelima, jelaskan minimal dua hikmah sosial yang dapat diperoleh dari pelaksanaan ibadah kurban. Silakan boleh ditulis jawabannya aja langsung di buku. Satu orang satu. Ini tugasnya individu. Silakan. Iya, satu orang. Ini oh enggak. Lima-limanya dijawab. Gampang ya. Waduh, nomor 2 jawabannya apa? Boleh buka buku, Pak? Boleh, silakan. Oh, Atau buka pikirannya. ya. Bab berapa sih, Pak? Hah? Bab berapa? Empat. Nggak ada Oh ya, waktunya menjawab 10 menit. Jangan dari 5 menit aja. Tiga dulu. Lima menit cepetan nggak? Ya udah 10 deh ya. Bapak, Ya. itu kan tadi hukum kurban sunat. Nah, ini kan bagi yang mampu, berarti tetap sunat atau wajib? Tetap sunnah wajib. Don.
Bentar Pak. Udah. Udah siap. Udah. Pak, boleh dari sendiri nggak sih? Nggak sesuai di buku. Ya silakan selama itu sesuai dengan pertanyaan. Ya. Nah, satu aja. Udah. Satu aja di satu. Iya, masih dulu lah. Nomor 2 itu gimana? Nomor 2. Korban tuh pakai kap, kis. Pakai K boleh, thank you boleh. Tapi pakai K aja lah biar dibuat ya udah nggak apa-apa. Kan? Ya atau secara general aja, nggak mesti perubahan Akika 1, pembahasan Akika 1. Secara umum kan tujuannya sama ya. Yang korban itu Nabi Ismail. Iya. Bapaknya Nabi Ibrahim. Itu di depan Ka'bah. Bisa gaul. Udah Pak. Kan? Kamu kambing doang banget. Ya 1 jam lagi Pak. 1 jam lagi. Udah ini beres. Terakhir. Oh udah ngambil jamnya. Ini udah. Udah. Ya buat pijak sini. Apanya? Sorry. Ya yang laki kok. Iya, disajikan. Ini dikumpulin Pak. Ya, mulai lah. Udah ini kita koreksi dulu orang. Benar nggak jawabannya nih? Insya Allah. Semoga satu otak. Ya, kalau jawabannya sesuai, walaupun beda kalimatnya juga betul. Kecuali menyimpang dari pertanyaannya. Empat menit lagi. Nanti kalau udah tukeran ya sama temannya kita koreksi bareng. Sebecang lu. Gak apa-apa minta translate tuh. Apa? Gak diminta translate nanti. Translate ke? Bisa nyapi lucu katanya. Ya. Masih kalau akikah tuh atau menyembelih hewan ya. Baca basmalah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting ada nama Allah ya Pak. Niatin, yang paling utama itu niatin karena bentuk rasa syukur atau bentuk pendekatan diri kepada Allah. Oi.
Kalau uangnya hari ini cukup untuk kurban, kita beri kurban dulu aja. Nanti dijadwalkan di lain waktu untuk mungkin akikah dua kita ya coba ya. Jadi nggak apa-apa kurban dulu. Nah, Pak, misalnya nih Pak, kita ini udah dari lama udah beli hewan untuk kurban. Tapi dia kalau tiba-tiba sakit meninggal itu gimana, Pak? Ya nggak boleh dikurbanin lah, kubur aja itu mah. Ya, sampai udah meninggal nggak bisa dikurbanin. Saya budget. Iya budget ya? Ya kan Allah masih ganti. Nanti ada duit lagi ya. Enggak, masalahnya gue udah ceritain belum? Yang om gue, sama adek gue. Pak, kambing saya sakit Pak. Dikasih panado. Kasih panado. Kan dong ya. Oh, panado nih kayak denger nih kok. Apa nih? Kok bisa? Ada orang. Katanya demam. Dikira sama kayak manusia biasa. Enggak. Tapi 2 jam. 2 jam. Udah? Sabon. Silakan bertukar sama teman yang lain. Nanti ulang. Ya, silakan bertukar dengan teman yang lain kalau ya kita koreksi bareng-bareng ya, jawabannya saya langsung saya tampilkan di depan. Udah? Ini udah? Ngomong kuat udah? Ya, udah tukeran sama temannya? Mana siapa? Jadi udah jadi yang? Selalu bin Bang. Katanya kata Burger Langsung aja. Langsung. Waktunya udah habis. Yuk. Sumpukan. Sedapatnya aja ya. Oke, baik. Yuk, simak ke depan. Ini dia jawabannya. Saya kasih jawaban template aja. Boleh sih kalimatnya nggak mesti sama, tapi tujuan dan maksudnya harus sama. Oke, nomor 1 saluran pernapasan yang harus terputus ya, hulkum dan saluran marit. Kalau misalkan dua-duanya ditulis kasih dia setempat. Pak, tapi kalau nggak pakai hulkum sama mari. Gak apa-apa, yang penting disebutkan saluran pernapasan dan saluran makan. Apaan? Gimana? ada makanan. Saluran apa? Pernapasan doang, makannya nggak ada? Ada? Ya udah. Ya. Kasih dia skor 4. Nomor 2. Skor 4. Akikah dihilangkan, dimasak agar mudah dikonsumsi dan jadi jamuan atau selamatan misalnya. Mari jawab, Pak. Untuk nomor 2, kurban silakan mentah supaya bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Biasanya kurban itu kan banyak dagingnya ya. Nah, bisa disesuaikan. Gimana? Ya berbeda. Takbiran akikah buat apa tadi? Buat apa? Selamatan, benar kan? Betul, tapi yang aku banyak kurang tepat. Ya udah kasih poin 3 ya. Kasih penjelasan. Kalau ada penjelasannya kasih 2. Oi, Kalau karena akikah dianjurkan langsung dinikmati oleh tetangga yang dibagikan. Kalau kurban biasanya dibagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. ya boleh itu kasih 4 aja. Pak, saya ini pangkat saya cara yang berbeda. Kasih 2 itu. Dua-dua jual Kalau lagi kurban bisa untuk disimpan. Iya benar disimpan benar. Tapi 1 doang apa sama aku ininya? Pak, kalau Kita kasih 38 sebagai raja struktur. Terus 2 ya 2
Pak. Oke. Kalau akikah sebagai tanda syukur, korban memperingati pengorbanan akikah. Nah, itu nggak sesuai sama pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa dibagi tiga matang, satu lagi mentah gitu kan? Oh ya, kenapa nanti ya? Karena kalau akikah itu menyembelih kambing dan domba untuk anak. Gak sesuai pertanyaan. Kedua, itu tidak sesuai dengan pertanyaannya. Halo, Rena dulu, apaan? Jadi kalau yang pertanyaannya berbeda, Dua poin. Yang mana? Akikah langsung dimakan, dibagi dulu. Boleh dah itu, benar tuh. 3 poin. Ini kurang lengkap, 3 poin. Ya, boleh. Enggak. Itu tidak sesuai dengan pertanyaan. Ada? Ya. Belum selesai. Kan tetap boleh najis. Ya, jadi gini, jawabannya gini. Pertanyaannya, alasan kenapa itu daging? Ada yang bagian mentah, kalau kurban, kalau akikah itu matang. Itu kenapa gitu? Itu pertanyaannya. Kalau akikah diniatkan untuk bersyukur, sedekah, dan Itu mah tujuannya kan, bukan alasan kenapa itu dibagikan secara matang atau mentah gitu kan, ya kan? Ya. Jadi kenapa itu daging dibagikan secara matang, yang satu lagi mentah? Gitu. Oke, nomor 3. apa ini Pak? Hah? Dua. Nomor 3, hukumnya sunnah makan. Waktunya pas Idul Adha 10 sampai 13 Dzulhijjah. Wajib. Kalau mau ada sama Iya sama. kalau mau ada doang, kalau mau ada doang nggak ada. Jawabannya harus ada 2 ya. Sunnah ada dan dimulai setelah Idul Adha tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kalau lengkap kasih nilai 4, kalau cuma disebutkan sunnah muakkadannya doang kasih 2. Pak, Bukan wajib, bener salah kan? Ya, Bang. Dua. Weh, 1, 2. Apa gimana? Sunnah muakkad tanggal 11, 13 hingga matahari terbenam. Sampai Ya betul. hingga Apa lagi? baca apa? Ya boleh nggak apa-apa. 3 4. Pak. Hoi. Pak. Pengen banget kok sih. Tuh kalau dinilai waduh begitu Pak. Emang gitu, kita tuh apa namanya mau nilai orang tuh maunya jelek mulu, kalau dulu bagus mulu. Itu kenapa? Kalau koreksi saya ngomongnya lanjut ya. Nomor 4, sunnahnya 2 ekor kambing atau domba. Pak. Iya sama aja. Hoi. Ya udah nggak apa-apa. Asal jangan direk aja, kembali direk. Nomor 5. Nih, menumbuhkan rasa solidaritas, mewujudkan rasa syukur, mempererat tali silaturahmi, itu saya kasih 3 opsi. Kalau ada dua-duanya, kalau ada 2 kasih nilai 4. Pak, kalau Pak. Boleh. Pak. kalau berempati dan Boleh. Peduli sesama aja Mas. Ya, bisa. Ini. Siapa nih? sangat-sangat dulu. Ya. Ini apaan? Boleh. Pak. Kalau ada 2 poin kasih nilai 4. Kalau belajar bersedekah ke orang, Ya, boleh. Hah? Boleh 1 doang. Taat dan syukur. Ya Allah. Ini 3 boleh. Mana lagi? Udah? Cukup? Itu mau dijual bukunya. 20. Ya udah. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari pembelajaran kali ini. Udah semua? Baik. Coba. Saya mau nanya ke boleh Syakil.
gimana sih kita bisa mengimplementasikan ibadah ini di dalam kehidupan sehari-hari? Gimana kita tuh bisa menerapkan hikmah ibadah ya yang kita pelajari korban dan akikah di dalam kehidupan sehari-hari? Gimana menurut Akil? Implementasi itu menerapkan kehidupan sehari-hari. Oke. Rasa ikhlas, terus apa lagi? Kalau kurban itu apa tadi? Hikmahnya banyak bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah, apa lagi? Bentuk ketaatan, apa lagi? Kita mau lihat boxing. Bentuk Soalnya tadi habis syukur. Sosial apa? Biar kita Empati. berempati supaya kita banyak melatih rasa empati, sedekah, rasa tali silaturahmi, solidaritas. Nah, Dia bola di sini. Bagi. kalian harus punya keinginan untuk kurban anak kita atau suatu saat nanti. Sisihkan uang kalian buat bantu mungkin saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, jadi harus punya cita-cita untuk berkurban atau akikah kalau yang belum ya. Kalau kurban kan dilakukan berkali-kali juga nggak apa-apa sih, kalau akikah mah bisa sekali semuanya. Ya. Oh iya, sebagai penutup tadi ada pertanyaan ke saya, Pak, gimana? Tadi kan ada cara menyembelih tradisional. Kalau tradisional kan sering lihat ya. Nah, tapi kalau misalkan sapi itu disembelih dalam jumlah banyak, kalau satu-satu kan agak repot. Nah, ada pemotongan sapi secara modern. Pakai alat. Pakai mesin. Mesin. Boleh. Tapi kan nggak pakai. Oh, yang mau tahu. Jatuhin. Terus caranya? Tapi dia nggak baca Oh, bismillah, Pak. baca basmalah dulu. Apa namanya, si lehernya dinaikin dulu, terus dibalikin si sapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin tas ini. Kepada orang. Wah, mantap. Oh, 2 kali, Pak. Nggak apa kan maksimal 3 kali. Kalau sapi itu boleh 3 kali. Karena lebih susah. Itu yang mesin. Itu yang udah blocking. Hah? Kan itu potongnya pakai tangan. Saya itu potongnya pakai tangan. Dan dinyatakan tadi sebenarnya ya. Jadi supaya memudahkan. Ya. Nanti kalau yang langsung putus tuh nggak boleh Pak. Apanya? Yang kepalanya. Oh iya, kepala nih, pemotongan hewan kalau kepalanya langsung putus itu tidak hukumnya makruh. Iya makruh. Apa dalam tinggal makruh aja gitu dilakukannya. Jadi harus dipotong dulu akhirnya terus saluran-saluran tadinya itu. Oh biar darahnya keluar semua ya. Ya betul. Kalau udah itu dipenggat baru yakin. Iya sama saya juga takut. Itu kayak tenang banget guys, langsung udah. Ya kalau misalkan sapi seberat itu kan ya. Iya. Kalau jatuhin bukan digunting sama jaki. Panggil lo bisa, Pak. Pakai jaki. Diguntingin dulu kayak gitu. Nah, Pak, mau nanya. Boleh. Misalnya ini kan kita cuman bayar langsung terima beres gitu kurban. Jatuhin Kan Esa. kita nggak tahu kondisi kakinya nih misalnya. Kalau misalnya kita nggak tahu kalau itu sakit terus Jatuhin Esa parah banget. Ya harusnya kita cari tahu. Tapi kalau misalnya udah kita cek kondisi yang bagus, ternyata pembeliannya tidak sesuai, itu tanggung jawab si penjualnya. Kecuali kita acuh gitu aja ya. Boleh kita harus ngerti gitu kan kambingnya sehat kagak, cacat kagak gitu. Harus diperhatiin disimak. Maksudnya harus dipastikan di kambing boleh dikonsumsi layak. Gitu. Oke, ada lagi? Bonang. Ah, buat Steve izin lah. Nah, iya, karena kan sapinya sapi khusus kok. Oke, itu aja. Mungkin untuk hari ini terima kasih sudah belajar bersama. Boleh beri apresiasi buat kita semua. Mudah-mudahan kita paham pada ketentuan agama dan kita dapat melaksanakannya suatu hari nanti. Baik, kurang lebih mohon maaf, saatnya dulu. Sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ngatain, Pak. Pak. Pak,